Bapak-bapak hadirin sidang subuh rahimakumullah. Pagi ini kajian kita tentang atomic habit. Jadi atomic habit itu, atom itu bagian terkecil, habit itu kebiasaan. Atomic habit ini merupakan kebiasaan yang sangat kecil, yang sangat remeh, yang membawa hasil yang luar biasa. Di Amerika tahun 2018 itu ada buku bestseller, judulnya itu Atomic Habit, ditulis oleh James Clear. Ini luar biasa bukunya. Sesungguhnya nanti kita melihat bahwa Islam itu sudah jauh lebih dulu mengenai Atomic Habit ini. Masuk Indonesia tahun 2019, diterjemahkan oleh Alex Trikancono Widodo, diterbitkan oleh PT Gramedia, itu juga bestseller di Indonesia. Nah, ini kalau orang yang pecinta buku itu tahu aja Pak, ada yang bestseller. Jadi alhamdulillah. Nah, itu di tahun 2000, dari September 2019 sampai Maret 21 itu 18 kali cetak. Ini luar biasa. Jadi ternyata nanti kita lihat bagaimana di dalam Islam mengenai atomic habit ini. Hadirin rahimakumullah. Nah, pertanyaannya apa korelasi, apa hubungannya dengan kajian kita pagi ini tentang buku Atomic Habits ini? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ringkasnya James Clear ini menulis bahwa atomic habit itu perbuatan atau amal yang sangat kecil yang dilakukan terus-menerus atau berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, akan membentuk kebiasaan yang baik dan menghilangkan kebiasaan buruk. Dalam bahasa aslinya, an easy and proven way to build good habits and break bad ones. Tiny change remarkably sharp. Jadi hadirin rahimakumullah, jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu akan mempunyai pengaruh yang luar biasa. Alhamdulillah kita ini umat Islam itu luar biasa. Nah, kita lihat Felix Shaw, Ustadz Felix Shaw. Ini beliau ini dulunya non muslim. Maret 2013 dia itu menulis buku. Jadi beliau ini baru masuk Islam tahun 2002. Nah, kalau kita tahun berapa itu Pak? Sejak lahir kita. Beliau itu baru masuk Islam tahun 2002. Tahun 2013 itu menulis buku. Beliau tidak mesantren tapi dia bisa baca kitab kuning. Nah, ini Masya Allah. Memang ada kalau di IPB itu banyak pelajaran yang kemudian orang itu bisa baca kitab kuning. Jadi kitab gundul itu biasa itu. Sejak bersahadat dia sudah memilih jalan dakwah. Jadi masih banyak anak muda muslim yang kurang memiliki kemampuan keahlian dalam mengembangkan dakwah. Awalnya dia itu memberikan pelatihan motivasi. Nah, ternyata setelah dia memberikan motivasi dari data yang beliau miliki, yang namanya motivasi itu hanya berpengaruh 11-35%. Sisanya 60% itu tidak berhasil. Karena itu yang paling berhasil itu dengan membiasakan, menghabitkan. Maka dia menulis buku namanya How to Master Your Habit. Jadi kata Felix Shaw, kalau orang itu ingin bisa baca kitab kuning, itu harus 10.000 kali membaca. Jadi kalau Bapak biasakan baca Arab gundul, itu kalau setahun berapa hari itu? 365 hari. Kalau Bapak sehari itu membaca kitab gundul itu 1 kali, maka untuk mencapai 10.000 kali itu berapa tahun? Bayangkan. Tetapi kalau kita mamanya 1 hari itu bisa 10 kali, maka berarti setahun itu 10 kali 365
65 hari. Nah, itu baru nanti akan bisa cepat. Kita lanjut. Everything are habits. Apapun semua itu tergantung kebiasaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, ini Islam itu dari dulu. Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten dikerjakan berulang-ulang walau sedikit. Nah, ini kan tadi kan ba'da subuh kita membiasakan membaca ayat kursi. Alhamdulillah. Kalau itu dilakukan terus berulang-ulang, maka akan menimbulkan pengaruh yang luar biasa. Insya Allah disihir pun tidak bisa, amin. Digendam pun tidak bisa, amin. Kadang-kadang kan ketika ekonomi makin merosot, kejahatan meningkat, di di transportasi umum sering banyak orang itu disenggol kemudian lupa menuruti apa orang yang berbuat jahatnya. Karena itu ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah, yang paling dicintai Allah itu adwamuha wa in qalla, sedikit yang penting rutin. Nah, ini. Jadi sedikit yang penting rutin. Kita lanjut biar cepat. Ini data. Sahabat Alqamah berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin. An Alqamah qala sa'altu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala qultu ya Ummul Mukminin kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hal kana yakhussu syai'an min ayyam. Jadi sahabat Alqamah bertanya kepada Siti Aisyah, apakah beliau Rasul itu mengkhususkan amalannya di hari tertentu? Kaifa kana amalu Rasulillah hal kana yakhussu syai'an min ayyam? Apakah Rasul itu mengkhususkan amalan-amalan itu pada hari-hari tertentu saja? Jawab Siti Aisyah, la kana amaluhu dimah wa ayyukum yastati ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati. Tidak, Rasul tidak mengkhususkan amalan-amalan tertentu di hari-hari tertentu saja. Karena amaluhu dima, beliau itu mengamalkan sedikit tetapi rutin. Sedikit tetapi rutin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adwamuha wa min qalla. Sedikit tetapi rutin ini penting. Jadi kalau Bapak itu sedekah 100.000 sekali, Bapak sedekah nih 100.000 sekali. Dengan sedekah 100.000 tapi 20 kali, itu lebih baik yang 100.000 20 kali. Itu Pak. Jadi jangan sedekah cuma sekali, setahun sekali, menyantuni anak yatim setahun sekali. Nyantuninya gede 200.000. Tapi daripada nyantuni 200.000 sekali dalam setahun, lebih baik 10.000 setiap minggu. Insya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Annal mudawama ala amal bir walau kana mafdulan uhibbu ila Allah man amila yakunu a'dhamu ajrun lakin laisa fihi mudawama. Mudawama adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, habit, atomic habits. Nah ini, hadirin rahimakumullah, di sini ini mudawama semua ini.
Ancaman bagi yang tadinya rutin meninggalkan. Nah ini. Wa min thumma waradal wa'id fi haqqi man hafizal Qur'an thumma nasi wal murad bil amali huna as-salatu was-siyam wa ghairuhuma minal ibadah. Jadi orang yang dulunya mengamalkan secara rutin lalu meninggalkan itu dosa. Nah, ini jadi kalau tadinya orang itu hafal umpamanya surat Yasin lalu tidak hafal, itu harus segera diulangi untuk menghafal. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Nah, berkaitan dengan atomic habits, perubahan kebiasaan kecil yang luar biasa pengaruhnya. Ini ada kisah menarik seorang wanita pengamal bismillah. Di amalannya kecil, cuma mengamalkan bismillah. Disisahkan dalam kitab Nawadir yang ditulis oleh Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Beliau itu wafat tahun 1069 Hijriah. Dalam kitab An-Nawadir itu dijelaskan Al-Hikayatul Ula. Dalam hikayat yang pertama, di bab fi fadli basmalah, di dalam bab keutamaan basmalah, dulu ada seorang wanita yang setiap gerak langkahnya itu selalu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Di setiap gerak dia ini, Pak. Mau melangkah keluar, bismillahirrahmanirrahim. Masuk rumah, bismillahirrahmanirrahim. Lalu mau nyuci beras, bismillahirrahmanirrahim. Mau masak nasi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau bahasa sekarang nyalain kompor, bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya setiap gerak-geriknya itu diawali dengan bismillah. Nah, ini kitabnya. Jadi setiap langkahnya diawali bismillah. Namun suaminya itu munafik. Munafik itu muslim juga, tetapi nggak mengamalkan. Nih, ada ibu yang punya suami munafik. Mudah-mudahan kita nggak ada yang munafik di sini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dia itu, si suami itu merasa terganggu tingkah pola istrinya yang setiap geraknya itu selalu dengan dikit-dikit baca bismillah. Dikit-dikit baca bismillah. Terganggu. Mirisi banget nih. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah. Nah, suaminya itu mempunyai rencana buruk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dia mempunyai rencana buruk untuk bagaimana menghentikan istrinya itu tidak bismillah lagi. Tidak setiap langkahnya itu bismillah. Nah, ini kalau munafik begini nih, muslim tapi bagaimana menghentikan kegiatan umat Islam atau kegiatan istrinya yang selalu dikit-dikit bismillah. Ini namanya munafik. Nah, suatu hari si suaminya itu pulang membawa kantong kecil. Jadi bungkusan lalu begini, kalau zaman dulu begitu isinya dinar. Uang, dirham, dinar. Kalau bahasa sekarang mah pakainya dompet lah. Nah, ketika dia pulang bawa uang, dia bilang begini, istriku, tolong ini simpan baik-baik, jangan sampai digunakan dan jangan sampai hilang. Dititipkan sama istrinya. Istrinya menerima dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kantong yang berisi dirham itu, berisi uang itu, dia bawa masuk ke dalam. Dia lalu buka lemari, ditaruh di lemari bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh. Nah, si suami ini ngikut di belakang melihat, oh ditaruhnya di situ. Nah, setelah itu istrinya keluar, kemudian si suami bilang, istriku, aku pamit lagi, aku mungkin pergi 3 hari. Karena aku masih ada keperluan, tapi tolong jaga uang itu jangan sampai hilang dan jangan sampai jadi masalah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah menerima titipan itu, lalu kemudian malam hari suaminya masuk ke rumah itu. Masuk ke rumah itu, lalu kemudian karena dia tahu ditaruh di lemari di sela-sela pakaian, suaminya ngambil, lalu kemudian uang itu dibuang ke sumur yang di belakang rumahnya. Ini
dahsyat ini Pak. Namanya suaminya masuk, kalau bahasa sekarang kan punya kunci ganda, lalu dia masuk diambil. Nah, setelah dibuang ke dalam sumur, dia pergi. Istrinya nggak tahu karena istrinya sedang tidur. Nah, suatu hari setelah hari H, ketika si suami itu pulang, kalau ini bahasa kitabnya wa akhadha ma fiha wa ramaha fil birri fi darihi, dilempar ke sumur. Hadirin rahimakumullah, setelah 3 hari si suaminya pulang, lalu setelah basa-basi ngomong, lalu kemudian si suaminya mengatakan, istriku, ambilkan uang yang waktu aku mau pergi dititipkan kepadamu. Hadirin rahimakumullah, istrinya masuk, langkah masuk ke rumahnya dengan basmalah, lalu kemudian membuka lemari dengan bismillah, lalu kemudian tangannya diselogrongkan ke dalam lemari itu untuk mengambil kantong yang dulu dia taruh itu dengan bismillah, wa qalat bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika tangan istrinya itu diangkat, dimasukkan ke dalam lemari, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil kantong yang ada di mana tadi? Di sumur. Allah kembalikan begitu dalam keadaan bersih seperti sedia kala. Begitu diambil, lalu kemudian dibawa keluar, ini suamiku yang engkau titipkan masih utuh, tidak kami pakai dan tidak kami kemana-manakan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dalam bahasa kitabnya, fa'amarallahu ta'ala Jibril an yanzila sari'an wa ya'idur surrah ila makaniha. Allah memerintahkan Jibril an yanzila untuk turun sari'an secara cepat, wa ya'idur surrah mengembalikan kantong yang berisi uang itu ila makaniha, ke tempatnya semula. Maka ketika kemudian diserahkan kantong itu kepada si istri, maka kemudian istrinya itu si suaminya itu fata'ajjaba zaujaha fataba ilallah. Si suaminya itu takjub, terkejut. Loh, kok bisa dia mengembalikan? Padahal apa tadi? Uang itu sudah dilempar ke dalam sumur. Ini yang disebut atomic habit bismillahirrahmanirrahim. Di hari bismillah cuma. Nah, bagaimana sekarang kemudian banyak orang yang membaca bismillah tapi tidak punya dahsyat kekuatan seperti ini. Nah, ini. Makanya bismillahnya orang tertentu dengan bismillahnya orang lain itu beda-beda. Nah, itu Pak. Ada orang dengan mengucapkan bismillah Allah kabul. Di mana letak bismillah itu bisa dahsyat? Nah, kalau orang nggak ngaji nanti nggak ngerti. Di dalam tafsir-tafsir